wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa majdihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin untuk kita semuanya untuk melanjutkan menuntut ilmu, khususnya di dalam pembahasan Al-Qawaid Al-Qur'aniyah, di mana ketika bulan Ramadan kita fokuskan pembahasan terkait dengan bulan Ramadan atau fikih di bulan Ramadan. Maka insyaallah taala di bulan Syawal ini tinggal beberapa hari lagi kita akan melanjutkan pembahasan dengan kitab Al-Qawaid Al-Qur'aniyah, dan kita sudah sampai pada kaidah yang ke-Ats-Tsaniyah wa Tsalatsun, kaidah yang ke-32, di mana kaidah yang akan kita bahas ini ahibati fillah terdapat pada surah Al-Hajj ayat yang ke-37. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mempelajari sunnah-sunnah beliau. Kita berusaha untuk memahami Al-Quran dengan pemahaman para salafun salih, tidak menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu kita. Maka ini adalah kaidah yang penting sekali di dalam beragama. Kita harus mencontoh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di dalam mereka memahami nas-nas yang ada di dalam syariat ini. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Silahkan yang membawa mushaf untuk dibuka mushafnya, yaitu di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37 afwan, yaitu ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa lan yukhlifallahu wa'dah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyelisihi wa'dah, janjinya. Kaidah yang agung, di mana kaidah ini memiliki hubungan yang begitu erat dengan keyakinan seorang hamba. Ketika keyakinan hamba terhadap Sang Pencipta, yaitu Allahu Jalla fi'ula, itu kuat, maka dia akan yakin terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang fakta demikian. Ketika kita sudah trustnya luar biasa kepada orang lain, yaitu kepercayaan kita kepada orang lain itu sudah kuat, maka apa yang dia janjikan, apa yang dia sampaikan, maka kita akan percaya begitu saja. Kita sudah nggak ada lagi sifat ragu-ragu lagi di sana. Tetapi kita akan mengatakan, oh insya Allah pasti akan dia kerjakan, pasti dia akan laksanakan. Ini kalau kepada sesama makhluk. Dan bagaimana dengan Sang Khaliq? Dan sejarah, bahkan kisah-kisah yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan hukuman-hukuman
bagi mereka kaum-kaum yang mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan azab. Sebaliknya, kaum-kaum yang mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah ini ahibati fillah, ya, menjadikan hati seorang hamba itu akan mendapatkan ketenangan. Sebaliknya, ketika seorang hamba tidak yakin atau dia masih ragu-ragu dengan ayat ini, maka hatinya tidak akan mendapatkan ketenangan. Kita akan baca surah Al-Hajj dimulai dari ayat yang ke-42. Kita mulai dari ayat 42. Walaupun kaidah yang akan kita bahas nanti terdapat pada ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Thamud." Bahwa ketika ada yang mendustakan wahai Muhammad, maka begitu pula lah kaum-kaum sebelum mereka, kaum Nuh, kaum 'ad, dan juga kaum Samud. Yaitu apain? Sama-sama mereka mendustakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa qaum Ibrahim wa qaum Lut. Begitu pula kaumnya Nabi Ibrahim dan juga kaumnya Nabi Lut. Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Dan penduduk Madian dan juga Musa pun telah didustakan oleh kaum-kaum mereka. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaanku. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita membicarakan tentang kisah-kisah dari kaum-kaum yang telah kita sebutkan, mungkin satu kajian gak bahkan selesai. Tetapi kita akan mengambil bagaimana poin penting ketika kaum-kaum tersebut mereka mendustakan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan azab atas apa yang telah mereka dustakan. Dan hakikatnya ayat ini ahibati fillah sebagai pelipur lara untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala 'urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Ayat ini menceritakan bagaimana kondisi kaum tersebut, sampai orang-orang arkeolog pun mereka tercengang. Bahkan kita pun juga merasa takjub, geleng-geleng kepala. Kenapa? Kaum yang itu terdapat pada ribuan tahun, tetapi mereka memiliki kekuasaan yang luar biasa. Mereka memiliki ilmu yang luar biasa. Tetapi kejayaan yang telah mereka dapatkan ternyata tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu memahat gunung yang begitu besarnya, dijadikan sebagai istana bagi mereka, dijadikan sebagai rumah bagi mereka. Tetapi kenyataannya
Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum tersebut karena sebab kezaliman yang ada pada diri mereka. Maka kita nggak bisa bangga ketika seorang mengatakan, "Wah, ngapain sih kaum muslimin tuh mereka sibuk untuk mikirin perkara agama, sedangkan tuh orang-orang kafir yang ada di luar sana mereka sudah memiliki teknologi yang tinggi." Maka pertanyaan, apakah hal tersebut dapat menjadikan mereka selamat? Pertanyaannya, negara-negara yang mereka katakan sebagai negara adidaya, memiliki teknologi yang tinggi, tetapi ketika azab Allah Subhanahu wa taala, bencana Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka, mereka tidak mampu dengan teknologi yang mereka katakan sudah canggih. Wala haula wala quwata illa billah. Maka sekali lagi, yang dapat menyelamatkan manusia yang ada di muka bumi ini hanyalah iman dan tauhid kita kepada Allah Jalla fi'ula. Nah, kita lanjutkan. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengarkan. Sebenarnya bukan mata yang buta, akan tetapi hati yang buta yang ada di dalam dada. Maka hakikatnya memang akal itu tempat untuk kita berpikir itu bukan di dalam otak kita. Otak kita hanya sebagai motoriknya saja. Tetapi hati, ketika hati sudah mati maka dia tidak dapat berpikir secara jernih. Kalau seandainya yang sebagai standar itu otak seseorang, maka saya yakin semuanya akan beriman dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi dasar daripada keimanan ataupun kekufuran seorang hamba adalah hati. Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka melenceng, maka Allah lencengkan hati mereka. Bukan pikirannya yang dilencengkan, tetapi hati. Nah, maka ini penting sekali. Bagaimana seorang diperintahkan untuk mentazkiyah, untuk membersihkan, mensucikan hati mereka, agar tidak sampai kemudian hati ini menjadi kotor ataupun mengerak yang akhirnya susah untuk mendapatkan keimanan dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa yasta'jilunaka, dan mereka meminta kepadamu wahai Muhammad. Untuk apa? Agar azab itu disegerakan. Wa la yukhlifallahu wa'dah, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama di sini mengatakan bahwa ayat ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy ketika mereka diajak, ketika mereka didakwahkan dengan dakwah tauhid, mereka disebutkan kepada mereka bagaimana azab-azab untuk orang yang mereka melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang mereka lakukan bukan malah beriman, akan tetapi mereka menantang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka mengatakan, kalau seandainya apa yang dikatakan Muhammad itu benar, maka segera datangkan mana
katanya ada wa'id, ancaman untuk kita. Atau kalau seandainya mana azab yang katanya akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kekufuran. Wala haula wala quwata illa billah. Ucapan yang penuh dengan kesombongan, ucapan yang penuh dengan kekufuran. Maka kita perlu menjaga lisan kita. Kita perlu menjaga keluarga kita. Jangan sampai kemudian keluar daripada lisan mereka kemudian mengatakan, kenyataannya saya melakukan ini dan itu nggak mendapatkan azab apa-apa. Seandainya pun saya masuk neraka, toh ya sudah, biarin. Ini perkataan orang-orang yang sombong. Wala haula wala quwata illa billah. Padahal kalau seandainya mereka tahu apa yang ada di depan mereka, ketika seorang hamba dia masuk ke dalam kuburannya, kepada rumahnya yang kedua, kemudian karena sebab amalannya akan ditampakkan, apakah dia akan merasakan panasnya api neraka ataukah dinginnya surga yang nanti akan dia masuk ke dalamnya. Maka bagi mereka yang merasakan panasnya api neraka, apa yang mereka katakan, apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka minta untuk kembali kepada keadaan mereka di dunia, agar mereka melakukan amalan-amalan saleh, wal iyadu billah. Dan tentu semuanya itu tidak dapat terjadi. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata walay yukhlifallahu wa'dah, dengan menggunakan huruf lan yang artinya tidak akan dan tidak mungkin sama sekali. Berbeda dengan kata la. La di dalam bahasa Arab hanya sekadar maknanya tidak. Tergantung apakah la nafiyah atau la nahiyah. Kalau la nafiyah menunjukkan penafian, peniadaan. Tetapi kalau la nahiyah, contohnya la tadhhab atau la tadrib, jangan pergi atau jangan memukul, ini artinya larangan. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata walay yukhlifallahu wa'dah, dan Allah tidak akan pernah sekali-kali menyelisihi janjinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat yang setelahnya, yaitu ayat yang ke-48, wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayyal masir. Dan betapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, artinya diberi waktu, tidak langsung, padahal penduduknya berbuat zalim. Maka ini harus hati-hati. Kita sekarang merasa aman, padahal banyak yang melakukan maksiat. Hati-hati. Bisa jadi akan datang suatu waktu di mana kita dalam kondisi lengah, di mana kita dalam kondisi tidak siap, kemudian datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada Tuhankulah tempat kembali segala sesuatu. Ternyata di dalam Al-Quranul Karim berkaitan tentang janji Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat banyak menyebutkan di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-122. Surah An-Nisa ayat yang ke-122. Allah Ta'ala yaqul walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Tadi di mukaddimah kita katakan, kalau janji seorang hamba kepada hamba yang lainnya, mungkin terkadang seorang menyelisihi daripada janji yang telah dia buat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janji yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang wa'dallah, janji Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-6. Tetapi kita baca dari yang pertama, ayat yang pertama. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Kita lihat bagaimana kisahnya bangsa Romawi yang awalnya mereka kalah dari negara adidaya ketika itu, yaitu Persia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka akan menang. Allah katakan fi adna al-ardi hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Maka setelah beberapa tahun setelahnya mereka menang. Dan ketika bangsa Romawi itu menang, maka kaum muslimin senang. Kenapa? Karena ada nilai positif, dampak positif yang dirasakan oleh kaum muslimin ketika itu, yang mana mereka ingin menghancurkan kaum muslimin, mereka pengen memerangi kaum muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, oh, orang-orang Persia ini akan kalah. Siapa yang mengalahkan mereka? Orang-orang Romawi. Binasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah menolong siapapun yang Dia kehendaki. Wa huwal azizur rahim, dan Dia Maha perkasa lagi Maha penyayang. Kemudian Allah katakan wa'dallahi haqq. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah. Janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menyelisihi janjinya. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka enggak sadar, mereka enggak tahu. Nah, kemudian ayat yang lainnya di dalam surah Al-Hajj yang tadi kita baca, dan kaidah yang memang kita sedang fokus di sana. Kemudian di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-31. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-31. Allah katakan, Allah berfirman, walau anna qur'ana sayyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahi al-amru jami'a afalam yay'asil ladhina amanu an law yasha'u Allahu lahada an-nasa jami'a ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, maka mereka mengatakan itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat dengan tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah, yaitu penaklukan Mekah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyalahi janjinya. Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat yang
31. Ayat yang lainnya tentang janji Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-9, yang mana ini hendaknya doa yang selalu kita panjatkan. Allah Subhanahu wa taala yaqul, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Kita semuanya akan berdiri nanti di padang mahsyar. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Orang-orang kafir mereka nggak yakin ini semuanya. Mereka mengatakan kalau sudah mati ya sudah. Padahal kita semuanya sedang start dalam posisi masih di awal. Perjalanan kita masih jauh untuk nanti sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentang wa'dullah juga, janji Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-80. Allah taala yaqul, wa qalu la tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Orang-orang kafir mereka mengatakan, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah beberapa ayat yang menyebutkan tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz fi'il madhi, dengan lafaz fi'il madhi. Sebagaimana di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-72, masih di dalam satu surat yang kita bahas. Qul afa unabbiukum bi syarrin min dzalikum an-naru wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Padahal kita tahu nih akibat atau hasil yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir, salah satunya adalah mereka akan masuk ke dalam neraka. Dan neraka masih nanti akan dia rasakan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa'adaha Allah. Allah telah membuat janji untuk mereka, yaitu apa? Berupa neraka. Mereka akan mendapatkan ancaman berupa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut pasti terjadi. Dan yang disebutkan oleh para ulama ahli lughah menunjukkan bahwa hal tersebut pasti terjadi. Maka kita perlu memperhatikan beberapa hal yang yang dapat kita ambil dari kaidah yang mulia ini. Nah, terkadang di sini beliau menyebutkan terkadang manusia, dan ini memang menjadi sebuah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman seorang hamba terkadang naik dan terkadang turun. Bahkan hal ini terjadi apa yang telah dirasakan oleh orang-orang terdahulu, baik daripada orang-orang saleh maupun daripada para nabi. Dan apa yang disebutkan, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan terkait dengan kisah-kisah mereka, hakikatnya ini sebagai pelipur lara untuk kita semua.
khususnya yang mengemban dakwah, yang mengemban amanah yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti hanya sekedar ustadz saja. Enggak. Tetapi kita semuanya. Kita sebagai seorang kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk mendidik keluarga-keluarga kita. Maka khitab ini atau ungkapan ini berlaku untuk semuanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang dirasakan oleh para nabi di zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-214 yang berbunyi, Am hasibtum tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, mereka ditimpa dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka kita pun terkadang merasakan demikian. Posisi kita sedang capek-capeknya, posisi kita sedang letih-letihnya, kemudian kita bertanya, ya Allah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Maka kemudian Allah memberikan busyra, kabar gembira kepada mereka dengan mengatakan, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat. Kemudian ayat yang lainnya dalam surah Yusuf ayat yang ke-110 Allah katakan, hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanunajjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi, udah putus asa tentang apa? Keimanan kaumnya, dan bahkan mereka sampai yakin qad kudzibu, mereka sudah didustakan oleh kaum mereka. Maka datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada terkadang dalam posisi tersebut atau kondisi tersebut, kemudian datanglah musuh kita semuanya, musuh yang nyata, yaitu syaitan. Datang kepada manusia. Kita tahu bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin mereka ketika iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Agar ditangguhkan hidup mereka sampai datang pada hari kiamat. Tujuannya apa sih? Mereka atau iblis ingin menyesatkan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya? Enggak. Dalam hal tersebut saja Allah Subhanahu wa taala menepati, maka bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bagi mereka yang beriman kepadanya. Tidak hanya surga, tidak hanya pertolongan, bahkan kehidupan yang nyaman bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
ini adalah janji yang luar biasa yang pasti akan dirasakan oleh hamba-hambanya. Dan kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dengerin khutbahnya syaitan. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala yaqul dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, memberikan janji kepada kalian berupa kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan buruk. Maksudnya apa sih? Bahwa syaitan ini, mereka mengatakan kepada para manusia, ngapain kamu melakukan ini dan itu? Ngapain kamu melakukan ketaatan? Ngapain kamu melakukan ibadah? Lihat tuh, di dunia, surga dunia masih ada yang dan dapat kamu rasakan. Lantas ngapain engkau susah-susah melakukan ibadah sedangkan kamu dapat menikmati kenikmatan-kenikmatan di dunia di sana? Ini adalah kerjaannya syaitan. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sampai kemudian ada orang yang mengatakan sekarang itu nyari kerjaan yang halal aja susah. Bukan, kebalik. Nyari yang kerjaan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada Pak yang mengatakan demikian? Ada. Dan saya sendiri pernah mendengarkan hal tersebut. La haula wala quwata illa billah. Maka tak heran kemudian syaitan memerintahkan atau mengajak manusia untuk melakukan keburukan-keburukan. Tetapi lihat, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberi janji kepada kalian berupa apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga keutamaan. Lantas apakah kemudian kita akan memilih janji syaitan ataukah janji Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Maka tatkala kita ingin melakukan suatu keburukan, pikir-pikir dulu. Ini janji syaitan seperti ini, janji Allah seperti ini. Dan yang mengikuti syaitan wal'iyadhu billah, maka mereka akan mendengarkan khutbahnya syaitan kelak di neraka. Semoga kita semuanya tidak pernah mendengarkan khutbahnya syaitan. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah jannah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka syaitan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fakhtalaftukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syaitan. Wa qala asy-syaitanu, dan berkata syaitan, lamma qudhiyal amru, tatkala penghisapan sudah selesai, yang masuk surga masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka. Kemudian syaitan mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, fala talumuni walumu anfusakum, janganlah kalian mencerca diriku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu tidak dapat menolongku.
sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Orang-orang kafir mereka akan mendengarkan khutbah ini. Gimana rasanya? Seorang yang mereka ikuti, bahkan taatnya luar biasa. Kemudian tatkala dalam kondisi sudah genting, yang mereka ikuti mengatakan, ngapain ikut aku? Padahal kalian tahu kalau mengikuti aku pasti kalian akan tersesat, kalian akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Aku pun juga nggak bisa untuk menolong kalian, sedangkan kalian pun juga sama. Ujung-ujungnya apa, Pak? Celak diri kalian sendiri. Ini perkataan syaitan kepada para pengikutnya, wal'iyadzubillah. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendengarkan khutbah yang dilontarkan oleh syaitan ini ketika nanti di neraka, wal'iyadzubillah. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai terhadap orang-orang yang telah berbuat zalim. Allah taala mengatakan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tasqasu fihi al-absar." Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Kita harus hati-hati. Kita harus memperhatikan langkah kita. Jangan sampai kemudian kita menyalahi janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti benar. Apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang kufur pasti terjadi. Dan begitu pula apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang beriman pasti, dan itu pasti terjadi dan akan terjadi. Sebelum kita tutup kajian kita pada sore hari ini, kita akan menyebutkan dua ayat, yang mana ayat yang pertama janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin, kemudian ayat yang kedua janji Allah kepada orang-orang munafik. Dan ini terdapat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-68 dan juga 72. Kita lihat bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafikin. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Allah janjikan, yaitu mengancam orang-orang munafik, laki-laki baik laki-laki dan juga perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Kemudian pada ayat yang berikutnya, dan ini subhanallah, kalau kita lihat dalam mushaf Madinah, sama-sama berada di bagian bawah. Sama-sama berada di bagian bawah. Yang satunya bagian sini, yang satunya bagian sini. Sama-sama di bawah. Allah Ta'ala katakan, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah yang dapat kita bahas pada kesempatan sore hari ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, in walay yukhlifallahu wa'dah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Semoga kita semuanya memahami kaidah yang agung ini, dan kemudian kita mengimani ayat tersebut dengan sebaik-baik iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala al-jannah wa nas'alullah Subhanahu wa taala al-afiyata fid dunya wal akhirah.
وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.